welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku kembali lagi dengan konten sharing. Jadi di sini aku sempat bikin Insta story di Instagram aku. Kalian mau curhat ke aku tentang bullying, tentang percintaan, tentang apapun itu, kalian bisa keluarkan keluh kesahnya di DM dan aku janji bakal sensor nama kalian. Daripada kalian penasaran curhat mereka tuh apa aja, let's move on to the video. So jadi di sini ada beberapa DM dari mereka, terus habis itu aku sempat kenal sama orang ini dan dia ceritanya ada yang lewat email juga. Jadi cukup panjang dan kita harus baca dengan teliti ya. Oke, DM yang pertama. Pernah ribut sama orang yang tahu aku punya masalah mental health. Dan dia bilangnya, kalau mau gila sendiri aja, jangan ngajak orang-orang. Terus bilang ke cowokku, itu suruh cewek lu gila sendiri aja. Gak mau gua ngomong sama orang gila. WKWK. Semenjak itu berminggu-minggu cuma confused. Emang gua gila ya? Jadi luka batin lagi. Bukan depresi lagi. Aku ke psikolog, udah disuruh kombinasi. Maksudnya itu dibarengin konsultasi rutin plus minum obat penenang. Udah parah deh, percobaan bunuh diri 4 kali. Sekarang berat badanku 34 kilo. Sedih sih. Depresi tuh emang susah ya. Oke, kita lanjut. Kayaknya kalau disambungin ke ibadah nggak cocok deh. Nggak tahu sih, bingung jelasinnya. Perasaan yang nggak pernah ada pokoknya. Sebenarnya beda sih, stres sama depression. Depression lebih ke setengah gila bahasa kasarnya. Iya, emang semua dari pikiran. Udah jelasin semuanya. Tapi kayak gitu susah. Tahu deh perasaan yang nggak masuk akal banget. Dulu aku bilang yang punya mental health itu nggak jelas. Sekarang kena karma, malah aku yang kena sama ngerasain sendiri. Ternyata sega enak itu. Tapi aku share ini bukan tujuannya untuk support, buat sharing apa yang dialami sama orang kayak kita. Oke, jadi di cerita ini dia memang punya gangguan mental. Jujur ya, aku pernah loh depresi 2 minggu. Itu waktu liburan Paskah pada tahun 2012. Waktu kelas 7 SMP. Emang perasaan depresi itu nggak bisa dijelasin dengan kata-kata gitu loh. Soalnya depresi itu yang pertama, kita kepercayaan diri kurang. Kedua, masa depan tuh kayak udah ini gimana. Ketiga, pikiran kita pengen banget bunuh diri. Keempat, kayak ya udahlah, jantung berdebar-debar. Terus perasaan gelisah, perasaan yang gak bisa dijelasin gitu loh. Tujuan hidup aja gak kelihatan. Tujuan hidup udah suram. Masa depan udah bagaimana ini gua. Dan aku bersyukur aku bisa sembuh. Emang dari pikiran juga bisa dilatih. Tapi kalau emang udah terlanjur gini, gimana ya? Gak bisa apa-apa gitu loh. Perasaannya tuh kayak takut sama suatu hal. Kayak kadang seneng, kadang sedih. Jadi kayak gak seimbang gitu loh. Mood kita tuh kayak extreme mood swing gitu loh. Susah gitu loh. Dapat support juga kayak orang tuh gak bisa. Karena yang ngerasain gue sendiri. Emang gue sendiri yang harus nyembuhin sendiri. Jadi kayak gue yang tahu perasaan gue yang tahu gue harus gimana. Dan semua tuh emang harus dari diri sendiri juga. Dengan cerita ini kalian makin peduli sama sesama, makin peka sama teman kalian. Kalau misalkan teman kalian ada yang sedih, coba tolong ditemenin, coba tolong disupport. Karena takutnya dia dari stres ningkat ke depresi. Itu kalau udah depresi susah banget sembuhnya. Tapi aku bersyukur aku sembuh sih. Aku harap orang yang cerita ini cepat sembuh depresinya. Percayalah, yakin, hidup masih panjang ke depannya ya. Semangat. Oke, DM yang kedua. Kadang kepikiran dan terkadang pun selalu terpikirkan gue ingin itu selalu bebas dalam hidup ini. Gak ada yang mengikat dan gue gak pengen juga mengikat orang lain. Atau mungkin belum kebuka aja kali pemikiran untuk mengikat. Dalam diam dan sunyi, gue kepikiran gitu, kenapa ya? Dan anehnya lagi, beberapa dari cewek pernah mengucapkan atau ketik pesan langsung walaupun melalui WA atau IG atau sejenisnya.
mengatakan dia itu suka sama gue. Terkadang gue terdiam di situ. Kadang gue bingung, apa yang orang lain suka dari gue? Dan mengapa harus mengatakan itu? Yang walaupun emang gak ada salahnya dia. Ya iya, orang namanya juga suka, dia bakal seberani mungkin yang ngucapin. Apalagi nih cewek loh, cewek nyatain perasaan tuh jarang banget. Tidak, Sel, jangan inget yang dulu-dulu. Jadi emang pasti ada masa bosannya kita di duniawi, kayak aduh gue malas banget deh itu. Apalagi kalau misalkan ini ya, kalian yang udah kerja atau lagi sibuk-sibuknya, lagi pusing-pusingnya ke sekolah, kuliah, pasti kayak aduh gue pengen lepas semuanya, gue pengen tenang, gue pengen bebas. Pernah gak sih kalian mikir kayak gitu? Kayak gimana ya gue? Aduh gue males banget ini itu, gue gak mau mengikat orang lain biar gue gak punya masalah sama orang lain. Itu kan pasti pikirannya kayak gak mau mengikat tuh maksudnya kayak gak mau punya hubungan apa-apa sama orang lain. Kalau misalkan kita gak punya hubungan sama orang lain, otomatis kita gak ada masalah sama dia. Itu maksud dia gitu loh. Kayak ya udah, ini mungkin proses pendewasaan seseorang. Karena di umur segini, gue tahu nih orang seumuran sama gue. Karena di umuran segini pasti mikirnya kayak hidup tuh masih belum jelas, labil, masih pengen ini itu. Ya gue juga gitu kok. Kayak masih umur 20-an, 19, 20 tuh kayak fase-fase dimana kita kayak apa ya, mikir gitu loh, belum seimbang, belum serius apa-apa. Kayak masalah percintaan juga masih ada kan, yang kayak masih putus, masih belum mau serius, masih pengen happy-happy. Ya lu bisa happy, ini hidup lu. Kalau ada cewek yang suka sama lu, terima kasih, bersyukur aja, masih banyak cewek suka sama lu. Dia bilang beberapa kan, beberapa cewek. Ya kalau misalkan lu belum siap hubungan percintaan ini dengan cewek itu, ya jangan dipaksain, tunggu lu siap aja. Karena ya emang gak bisa dong maksa, satunya mau satunya gak bisa, itu gak bisa dipaksa itu. Pernah pas itu baru pisah dan putus sama doi gara-gara doi mau kuliah di luar negeri. Halah, ini kayak banyak banget nih alasan kayak aku mau putus ya, aku mau fokus belajar, aku mau ujian, aku mau kuliah, aku mau UN. Alah, semua alasan itu tuh bullshit. Ih, pasti nih emang udah gak suka aja sama lu. Orang mah kalau cinta aja gitu ya. kalau cinta aja. Kalau dia minta putus gara-gara mau kuliah di luar negeri, fix dia udah gak cinta lagi sama lu. Gue tahu ini sakit, tapi coba deh dipikir. Ini gue tahu nih, ini kejadian udah lama banget. Bentar ya, gue lanjutin lagi. Terus suatu malam gue mimpiin dia, terus gue nangis karena gue belum siap ninggalin doi. Gimana biar cepet bisa ngelupain doi dalam waktu singkat? Cakep nih, kayaknya dijadiin konten. Kemudian udah beberapa tahun yang lalu ya, 3 tahunan. Si banyak cewek di luar sana yang mau sama lu. Biarinlah, kalau mantan mah mantan aja gitu loh. Biarin gitu. Gue tahu mungkin lu terlalu suka gitu ya sama dia, ya wajar lah ya, kayak putus cinta kan bikin gimana sih, susah move on gitu. Tapi please coba lu pikirin lagi, biar lu cepet move on sama dia. Dia dengan senangnya tuh ngelepasin lu, dia bahagia kuliah di sana gitu. Ya berarti dia gak mentingin lu. Dia jahat sih. Dia udah gak pedulin lagi lu gimana. Yakin masih banyak cewek baik yang mau sama lu. Mantan aja udah bekas ya. Udah bekas, biarin dia pergi, biarin dia di luar negeri gitu. Cara biar ngelupain, cari yang baru sebenarnya. Move on, sumpah, move on. Ntar hidup lu gak bahagia weh. Oke, next cerita selanjutnya. Ini ada yang rekam suaranya. Akhirnya aku lebih demen kayak suara langsung gitu loh. Jadi kayak feel-nya tuh dapet. Oke, kita dengar dulu ya. Soalnya kayak wah banyak juga nih. 1, 2, 3. Jadi waktu itu sih aku emang sering dibully dari SD sampai SMP sampai SMA kelas 1 deh kayaknya. Dan itu tuh gara-gara sekedar kayak suka anime aja gitu. Dan dulu itu cewek-cewek yang suka anime terkesan freak ketimbang cewek-cewek yang suka kayak One Direction atau boy band western lain gitu. Kayak beda interest lah istilahnya. Dan dulu itu aku pendek banget, bisa dibilang aku paling pendek di antara semua teman-teman aku. Jadi sering dibulinya tuh gara-gara itu.
Dan bisa dibilang dulu itu aku orangnya sampai sekarang sih kayak gampang banget dibohongin istilahnya. Jadi dulu aku kalau nggak salah kayak pernah semacam dipalakin lah sama temen. Dan aku kasih waktu itu, waktu SD aku kasih sekitar 20 ribuan. Dan 20 ribu waktu SD itu udah gede banget, percayalah pada zaman itu. Dan ketika aku nagih, orangnya tuh kayak pura-pura gak ingat. Akhirnya aku ngadu ke guru supaya kayak ditegur lah orang itu. Dan gak taunya kayak orang itu gak terima gitu loh. Jadi dia bawa temennya untuk ngebully aku. Kurang ajar. Ngebulinya tuh literally sampai yang apa sih kayak ngejar aku, terus akunya kayak takut kan, jadi aku ngumpet gitu di toilet. Dan jadi toiletnya itu nggak cuma ada kunci di pintu toilet, tapi ada kayak pintu masuk ke toilet yang banyak itu loh. Jadi kayak pintu utamanya, dan pintu utamanya tuh dikunci juga sama mereka. Dan itu aku terjebak di situ kayaknya selama jam istirahat deh, sampai aku nggak makan gitu. Jahat banget sumpah. Terus dulu juga pernah, pokoknya dibulinya macam-macam. Ada yang pernah ditampar sama cowok, ada yang ya itu tadi dikurung di toilet, ada yang aku pas jam istirahat ninggalin meja, terus pas balik meja aku udah penuh sama sampah. Bentar, sebel banget deh. Kayak cowok tuh kasar banget. Gue tuh paling benci banget sama cowok yang kasar. Lu nampar cewek, terus katanya dia paling pendek ya, berani sama yang kecil doang. Ini parah banget sih. Nih kelas berapa sih? Ya, yang kayak gitulah. Dan aku ini sebenarnya orang yang diam-diam aja, tapi at some point aku juga sempet kayak blow up gitu. Aku yang meja itu sih, yang meja penuh sampah, aku literally balikin sampahnya ke meja orang yang naruh sampah itu di meja aku gitu. Sampai pada akhirnya kelas 10 itu aku punya, jadi itu aku sekitar punya 10 orang temen waktu itu yang udah aku istilahnya deketin tuh dari SMP lah. Dan di kelas 10 itu ada satu anak baru yang kayak join gitu di grup kita, dan kayak menebarkan kayak rumor-rumor yang gak benar gitu soal aku. Dan gara-gara anak itu, 10 teman aku ini kayak literally turn their backs on me, kayak udah gak mau tahu lagi. Kayak di mata mereka kayaknya aku nih orang yang jahat lah karena rumor-rumor itu istilahnya. Dan mereka jadi kayak ngejauh semua gitu. Dan actually kejadian ini bikin aku kayak gak naik kelas di kelas 10 itu. Dan pada akhirnya di kelas 11 ya, pokoknya kelas 10 itu kan aku ngulang. Dan aku bersyukur sih ngulang karena aku jadi dapat teman baru dan aku bisa kayak menjauhi toxic relationships aku yang lama dan lain-lain. Ya cara ngelawannya menurut aku sih stay strong aja. Dulu aku sebenarnya sempat suicidal, sempat self harm gitu gara-gara permasalahan ini. Tapi ya aku udah sadar gitu kayak stay strong aja, karena pembuli itu istilahnya gak suka ngelihat kita sukses, gak suka ngelihat kita seneng gitu. Jadi kalau misalkan kita seneng, itu tuh literally the best comeback ever. Dan thanks to my past, terima kasih ke masa lalu aku yang dibully itu, akhirnya aku jadi bisa lebih kuat sekarang. Jadi lebih bisa bodo amat sama pendapat orang, jadi lebih bisa accept diri aku sendiri, dan bisa lebih kuat lah gitu. Jadi gak gampang tersinggung, gak gampang down sama cibiran-cibiran yang cuma kayak ngejek fisik atau ngejek interest. Karena at some point aku sadar kalau semua orang punya interestnya masing-masing, dan gak semua orang harus meng-accept kalau kamu punya interest itu. Istilahnya kalau kamu suka kekoreaan, kamu suka you do you gitu. Itu yang kamu suka, lakuin aja yang bikin kamu suka. Jangan peduli kata-kata orang lain, karena gak ada selesainya kalau misalkan kita nurut kata-kata orang lain tuh gak ada selesainya, karena mereka tuh gak akan pernah puas gitu. Ya seperti aku bilang tadi, semua orang punya interest masing-masing, dan kamu gak harus istilahnya membuat orang lain tuh puas akan diri kamu. Yang penting kamu puas akan diri kamu sendiri. Wah, luar biasa. Ini
cerita menurutku emang paling menginspirasi sih. Kayak sumpah kasihan banget sih, udah dibully, dikunci di kamar mandi, sampai nggak makan pas istirahat. Aduh, nih orang belum aja gue getok nih yang ngebully ya, terus ditampar sama cowok. Sumpah ya, gue paling sebel banget cowok kasar kayak gitu. Terus juga dia sampai nggak naik kelas. Banyak banget ya cobaan-cobaan yang dia dapet, tapi hebat sih sekarang. Menurutku dia udah jadi pribadi yang lebih wow loh sekarang, cantik. Masa kecil tuh emang kita pasti freak gak sih? Semua orang deh waktu masih kecil pasti alay gak sih? Gak cuma gue doang, lu juga. Semuanya juga freak gitu loh dulu kecil. Cobaannya itu dia bisa menghadapi itu semua. Gue suka banget cewek kayak gini. Jadi singkat cerita, gue pernah main peta jongkok. Lu pada tahu kan permainan peta jongkok tuh permainan zaman dulu. Dan waktu SD emang gue tuh terkenal kayak lemot, freak, terus Lola jelek, cupu, ya itu gue dulu loh. Kayak pokoknya dulu SD tuh. Jadi ceritanya pas permainan itu kita dibagi 2 kelompok. Gue gak ngerti, gue gak paham ini bagaimana sih mainnya kok ada 2 kelompok itu. Nah, satu temen gue ini dia main kejar-kejaran, kayak nangkepin, lu jaga gitu. Lu pada tahu kan permainan peta jongkok tuh kayak apa. Nah, di bagian kelompok gue, temen gue ngebisikin, dia kayak mau main curang gitu. Dia ngebisikin, Sel nanti kamu nginin ini ya. Dia ngomong kayak gitu. Terus gue kayak gitu, kayak hah gimana? Terus dia nampar gue, pak, di sebelah sini pipi kanan, yes. Terus dia ngomong, lu mah blow on. Yang lain tuh pada kayak senyum, kayak cengengesan gitu doang. Untungnya mereka kayak nggak jahat sama gue. Cuma gue kayak sebel aja sama temen gue. Dia kayak berani banget main tangan gitu loh. Ya cewek sih. Cuma cewek kayak gitu attitude-nya gimana sih? Terus ya satu hal lagi, gue pernah waktu baris setelah istirahat, kan kita baris dulu nih. Terus satu temen gue nih depan nih ngomong, enaknya duduk sama Sela, bisa dibego-begoin. Tuh gue kayak diem, kayak senyum aja, kayak gue anggap dia bercanda aja, cuma dalam hati kayak mau nangis gitu. Nah untungnya gue punya 4 temen yang dia selalu support gue, selalu nemenin gue, dan mereka sahabat-sahabat gue gitu. Kita selalu berlima jalan tuh. Satu orangin dia langsung ngomelin tuh anak yang ngatain gue bego. Gak boleh gitu. Terus dia langsung kayak, salah maaf ya, dia kayak takut gitu. Gue kayak gak apa-apa. Kita cari lagi DM selanjutnya ya, daripada marah-marah kayak gini. Tahun ini aku bener-bener berat banget kayaknya. Banyak hal yang gak terduga datang ke aku, hingga akhirnya aku rela lepasin semuanya. Capek karena berjuang sendiri, jadi orang tengah di setiap masalah, sampai gak mikirin diri sendiri karena saking sibuknya ngurus masalah yang aku hadapi. Apa ya? Pengen banget jadi orang-orang yang bisa nikmatin kehidupannya seperti biasa. Aku iri. Maka aku memutuskan untuk self-harm tanpa ada yang tahu. Sakit. Tapi dari situlah aku bisa menangis sepuasnya. Aku lelah. Baik banget sesuatu yang udah bikin aku kecewa, marah, nangis, dan gak ada ujungnya. Aku bingung sama hidup aku sendiri. Kalau di depan orang, aku selalu ketawa, senyum, kadang bikin candaan yang mereka gak bakal tahu kalau aku lagi mikul beban, hehe. Mau cerita ke orang terdekat tapi berat banget. Mau nangis juga berat. Karena udah kebiasaan ditahan sendiri. Aku yakin suatu saat ada kabar baik buat aku. Buat ngelengkapin puzzle-puzzle yang hilang. Buat sesuatu yang baru, aku mengaminkan. Sedih sih. Dia bilang
Dia selalu di tengah-tengah setiap ada masalah. Masalah seperti apa? Sampai dia bisa lepasin semuanya. Gak apa-apa. Coba jalanin dulu yang kamu rasain sekarang. Nikmatin dulu yang sekarang, prosesnya gimana. Gak apa-apa kalau misalkan kamu takut buat cerita sama orang lain, gak apa-apa. Yang penting Tuhan tahu kamu tuh punya masalah dan Dia selalu yang ngeliat kamu gimana menjalani masalah itu. Tuhan gak akan kasih masalah ke orang yang melebihi kemampuan. Saat seperti ini, coba terus berdoa, banyak melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik nggak harus kayak kamu ngasih barang ke orang, nggak harus kayak ngelihat hewan yang meninggal, ngelihat kabar duka, kamu doain mereka, itu udah melakukan perbuatan baik loh. Aku tahu kalau misalkan saat ini mungkin ya tahun ini memang tahun yang benar-benar menyedihkan gak sih, Indonesia kena corona, terus semua social distancing, kita jarak jauh, susah ketemu sama temen, yang sekolah kuliah online tuh ribet. Tapi ya udah, di tahun ini aku sedih, tapi berjanji suatu saat aku pasti bahagia. Terus berdoa, percaya di balik masalah kamu itu pasti ada maksud tersembunyi, dan kamu setelah melalui masalah itu rasakan, wah, gue hebat ya dulu bisa ngejalanin ini semua tanpa ada yang bantu. Aku bersyukur, ternyata aku kuat juga ya. Bisa, kamu pasti bisa. Baik-baik cari hiburan aja, jangan stres. Pengalaman bullying yang paling mengerikan adalah hati merasa dibully, padahal sebenarnya tidak. Hah? Ini gue nggak paham atau dia yang typo atau gimana ya? Pengalaman bullying yang paling mengerikan adalah hati merasa dibully padahal sebenarnya tidak. Pengalaman bullying. Kok emang lu merasa siapa yang ngebully lu? Kayak nggak ada deh. Kan lu merasa kan? Dia bilangnya merasa dibully. Tapi enggak. Banyak-banyak pikir positif ya. Ini kalau pikirannya begini terus nggak enak loh. Nah, next ini dia ngirim di email aku. Panjang sih, tentang apa ini? Coba kita lihat dulu ya ceritanya. Ini tentang bullying. Aku udah lama banget gak lihat email ini, jadi aku kayak udah lupa gitu ceritanya. Kita baca ulang aja, semoga ini menginspirasi kalian, oke? Jadi waktu dulu masih TK sama SD, aku dibully karena beda sendiri. Gak tahu juga kenapa, dan dibulinya selalu sama satu kelompok cewek yang isinya 3 orang. Nah, pasti di situ leadernya yang gak suka sama aku. Pas wisuda TK, aku sempat nangis-nangis pas lagi foto pakai toga. Entah kenapa aku gak pernah nangis kayak gitu. Mungkin karena capek dan mikir penderitaanku bakal berakhir. Tapi ternyata di SD keulang lagi. Waktu di SD aku dijauhin teman-teman yang gak main, yang gak diajak main maksudnya. Disindir-sindir, sampai aku jadi anak yang pendiam dan introvert gitu. Guru-guru juga ngebelain mereka yang ngebully aku, dikiranya akunya yang aneh. Guru sama aja. Aku selama SD sama sekali nggak punya teman. Anak yang harusnya deket sama aku karena orang tua kita deket, malah dia jadi orang utama yang ngebully aku, sampai akhirnya aku nggak ada teman sama sekali. Tapi aku ada teman yang ngebully aku pasti bikin dia ngejauh dari aku. Sampai akhirnya di SMP udah lumayan membaik. Aku udah mulai bisa ngomong walaupun sedikit, dan mulai aktif di kelas walaupun gak banyak. Tapi teman-teman aku pada ngomongin aku di belakang karena aku jelek, dan mereka nganggap aku freak karena gak tahu juga kenapa. Mungkin karena penampilan aku. Itu juga salah satu faktor utama kenapa aku gak bisa punya cowok dan gak pernah pacaran selama sekolah. Tiba saatnya SMA kelas 1, aku udah mulai putihan, tapi masih gendut dan pendiam. Awal aku masih nerd sampai kelas 2 SMA, aku coba ikut kelas tata rias dan ikut les dance. Semenjak itu aku niat beli makeup dan lain-lain. Terus lihat tutorial di YouTube tentang makeup dan juga giat banget diet sampai fitness. Good job, ini berjuang parah sih. Segala macam diet aku cobain, terus juga aku selalu workout paling banyak di antara teman-teman aku sebelum kita latihan dance.
Dan dulu aku setiap pulang sekolah pasti latihan dance dari jam 4 sore sampai jam 11 malam. Wow. Saking aku suka sama ngedance dan tiap bulannya aku berubah drastis. Kayak bulan pertama aku kurusan, bulan depannya putihan. Pokoknya tiap bulan makin baik gitu. Makanya itu setelah aku kelas 3 SMA udah mulai kurus dan putihan juga. Bisa dibilang makin cantik. Jauh banget sama kelas 1 SMA, padahal cuma beda 1 tahunan. Jadi aku itu berubahnya termasuk cepet. Kalau niat pasti bisa. Bener banget. Lu kalau niat pasti bisa. Jadi akhirnya aku SMA kelas 3 udah mulai bisa deket sama cowok. Terus lulus SMA aku mulai kerja, ikut les modeling dan sering jadi model, makeup foto, catwalk dan lain-lain. Wah, the best nih. Terus akhirnya bisa jadi aku nggak bisa sebut namanya. Terus bisa jadi yang sekarang deh. Yang sekarang deh orangnya talkative, terus lumayan pede. Pas reuni aja teman-teman SMP aku baru tahu suaraku kayak gimana, saking nggak pernah ngomongnya dulu aku pas SMP. Ya ampun, diem banget ya. Terus setelah lulus SMA udah mulai buat grup sendiri, terus ikut lomba-lomba dance cover di, aku nggak bisa sebut. Alhamdulillah sering menang, baru sekali gak dapet juara, yaitu juara 4. Yaitu juara 4 juga udah lumayan sih ya. Dan namaku juga lumayan dikenal di lingkungan dance cover. Dan aku bersyukur banget sama perubahan yang Tuhan kasih ke aku sampai sekarang. Aku nggak pernah nyesel buat apa yang aku lakuin sejauh ini. Yeay, selesai. Tapi kalau misalkan aku tekenin, cantik nggak harus putih sih. Cuma emang mungkin dia dasarnya putih, jadi ya orang kan mandangnya gitu ya. Orang tuh sekarang kayak rasis gitu loh, kayak lu hitaman dikit dibully, ya ampun. Terus dia katanya agak gemuk ya dulu ya, terus sekarang kurus. Ini luar biasa sih perubahannya, karena kasian banget ya dia kayak sampai gak ada yang mau nemenin gitu loh dulu. Tapi kisah ini bisa menginspirasi kalian loh. Kalau misalkan kalian niat, pokoknya kalau ada kata-kata yang bikin kalian tuh kayak aduh ini menjatuhkan gue banget, justru dengan kalian lakukan usaha kayak olahraga, kayak diet, kalau terngiang-ngiang omongan mereka pasti makin kayak niat gitu loh. Ngerasa gak sih? Jadinya ya lu semakin semangat dan lu mau buktiin kalau lu tuh cantik. Ingat ya, semua cewek tuh cantik asalkan niat untuk merawat diri. Intinya lu bersih deh. Kalau lu jorok, cowok juga gak ada yang mau lu. Sumpah. Oke guys, jadi sekian itu curhat dari teman-teman Instagram aku. Dan semoga kisah mereka bisa menginspirasi kalian semua. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Don't forget to like this video, comment down below, subscribe, and share to your friends. Bye! See you on my next video! I knew that it was the bet that you felt the same.